Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik lakukan olahraga jalan kaki. Dengan rutin, asam lambung akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah olahraga jalan kaki ya. Secara rutin membuat ya asam lambung akan membaik atau menjadi lebih normal. Nah, baiklah teman-teman ya. Perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan kepada teman-teman yaitu tentang olahraga jalan kaki secara rutin ya. Maka asam lambung akan membaik. Nah, untuk itu ini penting ya, khususnya buat teman-teman yang masih merasa ya penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatisnya belum membaik ya. Nah, ini penting, mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan motivasi buat teman-teman ya, sehingga penderitaan kita semua ya tentang seputaran asam lambung itu akan menjadi cepat membaik hingga sembuh total. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya kita untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis hingga cepat sembuh total. Nah, baik, kembali kepada topik ya, yaitu dengan olahraga jalan kaki secara rutin ya, asam lambung akan membaik. Nah, ini ketika kita masih merasakan sensasi-sensasi ya yang disebabkan dari asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang masih sering melekat ya, kita masih sering merasakan sensasi mungkin masih suka pusing-pusing ya, kepala berat, keliengan, kemudian mata buram, telinga berdenging ya, mulut rasanya asam, hidung sering mampet seperti flu ya, tetapi tidak flu ya, yang lehernya kadang kaku sampai pundak ya, bahkan tensi juga kadang sering naik ya, apalagi yang dadanya kadang masih terasa nyeri, kemudian seperti ada sakit yang berpindah-pindah, nafas pendek, dada terasa panas ya, sesak dan lain sebagainya, sampai ulu hati juga kadang mengganjal ya, belum perut yang masih suka mudah kembung ya, rasanya penuh, begah, perih, sembelit, sampai dengan badan yang kadang kita menjadi terasa sering meriang ya, gemeteran, sendi kadang kaku, kebas ya, kemudian untuk berjalan saja sempoyongan ya, tubuh seperti tidak bertenaga, lemes. Nah,
masih bermacam-macam lagi. Nah itu bagian daripada sensasi asam lambung ketensiatif psikosomatis ya, yang pada waktu itu saya alami. Nah maka dari itu ini juga termasuk ya terapi bagaimana cara mengatasinya supaya kita menjadi lebih cepat membaik ya. Nah salah satu hal yang pernah saya lakukan ya, dan ini juga hasilnya bisa kita rasakan ya, dengan fakta saya menjadi sembuh total sampai dengan sekarang sehingga bisa sharing kepada teman-teman. Itu salah satunya adalah olahraga jalan kaki ya. Olahraga jalan kaki ini olahraga yang paling mudah ya, paling mudah dan bisa kita lakukan kapan saja di mana saja ya. Karena apa? Karena kecenderungannya bagi kita yang mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis, kita itu di saat fase masih terpuruk yaitu biasanya males untuk berjalan atau menjadi mager ya, malas gerak ya. Hari-harinya hanya tiduran, rebahan, kemudian duduk-duduk, paling hanya seputar itu. Jalan ketika hanya penting-penting sajalah seperti itu, misalkan ke kamar kecil ya, itu baru kita berjalan. Yang lainnya biasanya kita males. Nah untuk itu sehingga tubuh menjadi merasa semakin tidak nyaman ketika kita kurang jalan kaki. Karena apa? Karena sebenarnya asam lambung itu sering menjadi sensasi di perut ini itu tidak nyaman ya, menjadi mudah kembung justru karena kita itu sering kebanyakan duduk teman-teman ya, kebanyakan duduk. Nah itu akhirnya perut menjadi sepertinya tidak lancar metabolismenya ya, karena mungkin juga kurang gerak. Nah itu maka bisa istilahnya atasi, yaitu termasuk dengan jalan kaki ya. Nah, bukan hanya di seputar perut, termasuk sensasi-sensasi yang lain ya. Dulu ketika saya jalan masih sempoyongan ya, nah itu juga ternyata hilang ya setelah saya rajin berjalan kaki. Ternyata dengan jalan kaki itu bisa melatih keseimbangan tubuh ya, melatih keseimbangan tubuh, melatih mental untuk menjadi berani ya. Pokoknya hikmahnya sangat luar biasa ya dari rajin jalan kaki. Nah itu teman-teman ya. Nah maka dari itu buat teman-teman ya, pokoknya yang masih banyak rasa tidak nyaman lah, ini betul-betul apa ya, terapi yang sangat mudah ketika kita lakukan secara rutin teman-teman ya. Jadi rutin ya, kalau saya dulu itu setiap hari ya itu 30 menit ya, 30 menit itu kan nggak lama ya, itu bisa dilakukan di mana saja ya. Ketika di awal-awal masih kondisi sangat terpuruk, saya hanya berjalan di dalam rumah ya. Tetapi setelah semakin membaik, nah kemudian di sekeliling rumah ya, di seputar rumah lah itu, di halaman rumah, contohnya seperti itu. Nah ketika sudah membaik lagi, kita agak keluar lagi ya, mungkin ke jalan ya, mungkin bisa juga ke kebun, mungkin juga ke sawah. Nah itu semakin menjadi lebih nyaman lagi teman-teman ya. Jadi pokoknya kita jangan malas ya, kita lakukan saja. Nanti setelah kita melakukan secara rutin ya, secara rutin katakanlah lakukan dalam waktu 14 hari ya, itu nanti kita akan merasakan perubahannya. Oh ya ternyata sekarang saya menjadi tidak gemeteran lagi. Oh ya sekarang saya yang tadinya kebas juga sudah membaik ya, termasuk yang ketika jalan sempoyongan ternyata juga sudah seimbang ya. Nah itu melalui terapi hanya itu teman-teman ya. Jadi memang banyak tips yang harus kita lakukan ya, semuanya bertujuan untuk menjadi semakin membaik, dan itu semuanya itu juga berarti ya. Jadi memang ini penderitaan yang unik ya ketika kita mengalami gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Jadi kadang obatnya itu juga hal-hal seperti itu ya, seperti itu ketika kita lakukan ternyata membawa perubahan yang menjadi membaik ya itu. Nah maka dari itu ya apa salahnya kita lakukan, karena tujuan kita kan supaya membaik. Jadi kalau saya tarik kesimpulan secara garis besar, sebenarnya
kita berusaha contohnya beraktivitas normal ya. Jalan kaki itu kan termasuk aktivitas normal. Ketika tubuh kita sehat, kita itu sebenarnya melakukan jalan kaki ya biasa ya, biasa itu. Tetapi ketika kita sedang dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis memang menjadi tidak biasa, akhirnya kita menjadi banyaknya duduk-duduk saja. Nah, itu sebenarnya dari situ ya. Maka dari itu ketika kita bisa mengubah dari posisi kita yang tidak biasa tadi, contohnya kita hanya nyamannya berduduk-duduk saja atau tiduran saja, kemudian kita rubah seolah-olah kita sudah menjadi orang yang sehat ya, dengan bisa melakukan aktivitas normal. Sebenarnya di situ kita sudah melakukan jalan kaki yang cukup sebenarnya. Nah, ketika kita sudah seperti itu ya otomatis kondisi juga akan membaik ya. Tetapi kadang kan kita apalagi melakukan aktivitas yang normal ya, kadang kita berjalan hanya beberapa meter saja rasanya takut ya, rasanya sempoyongan, takut jatuh, takut pingsan dan lain sebagainya, kan seperti itu yang terjadi ya. Nah, maka dari itu anggap saja ini sebagai terapi, jadi terapi jalan kaki. Nah, dengan seperti itu memang kadang kita seperti memaksakan diri ya, tetapi memaksakan diri yang positif karena supaya diri kita itu berprogres menjadi lebih baik. Memang kadang harus setengah dipaksakan teman-teman. Kalau nggak dipaksakan ya kita akan menjadi semakin terpuruk. Nah, itu seperti itu. Cuma ketika kita memaksakan diri itu memang harus mengingat ya, harus mengingat dan menimbang, yaitu kemampuan kita. Ketika memang itu masih berat ya, ya kita harus semampunya, istilahnya seperti itu ya, semampunya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, mengapa ketika kita rajin jalan kaki secara rutin itu asam lambung akan membaik ya? Ini uraiannya panjang ya teman-teman. Tetapi nanti ada korelasinya ya, yang istilahnya masuk logika itu seperti ini. Jadi ketika kita melakukan jalan kaki secara rutin itu memang memiliki beberapa manfaat ya, yang juga mempengaruhi asam lambung kita menjadi normal, menjadi membaik. Nah, karena manfaat-manfaat jalan kaki secara rutin itu antara lain ya, yang pertama ini teman-teman. Yang pertama, ketika kita melakukan olahraga jalan kaki secara rutin ya, ini bisa meningkatkan suasana hati teman-teman ya. Nah, suasana hati secara mental ya, jalan kaki dapat mengurangi stres ya, karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol ya dalam tubuh kita yang menyebabkan stres. Itu teman-teman ya. Jadi dengan kita hanya jalan kaki ternyata mengurangi hormon kortisol sehingga stres kita itu berkurang. Nah, ketika pada saat kita sering merasa stres, yaitu asam lambung menjadi tidak normal. Nah, maka dari itu ketika stresnya sudah menurun, artinya sudah menjadi rileks ya dengan media berjalan kaki, ya akhirnya lambung menjadi normal. Itu seperti itu karena tidak dipicu oleh stres ya. Walaupun bisa juga mungkin asam lambung dipicu oleh yang lain, katakanlah faktor makanan ya, tetapi ketika makanan juga sudah kita jaga ya, pola makannya, kemudian pola hidupnya juga sudah kita jaga, nah maka ini adalah salah satu terapi yang membuat kita rileks ya, hanya dengan jalan kaki ya, karena menurunkan hormon kortisol tadi sehingga mengurangi stres ya. Dengan tidak stres maka asam lambung akan menjadi normal. Itu yang pertama ya alasannya, maka lakukan saja. Kemudian yang kedua ya, ketika kita melakukan jalan kaki secara rutin ya, katakanlah 30 menit per hari lah seperti itu ya. Nah, ini juga yang kedua bisa melancarkan sistem pencernaan ya, sistem pencernaan. Nah, dengan sistem pencernaan juga menjadi lancar, ya sama saja pengaruh asam lambung menjadi normal ya, karena sirkulasinya itu lancar sehingga seperti kembung-kembung juga akan menghilang juga teman-teman ya. Nah, itu ini manfaatnya hanya dengan jalan kaki. Bahkan mungkin tidak hanya lancar secara pencernaan ya, termasuk mungkin peredaran oksigen, peredaran darah itu pun menjadi membaik karena memang tubuh kita disetting sedemikian rupa untuk bergerak teman-teman ya. Tetapi kalau kita hanya duduk-duduk saja atau tiduran saja, tidak
bergerak, ya yang terjadi sebaliknya ya. Semuanya menjadi tidak lancar. Nah, sehingga rasa-rasa semakin menjadi ya, atau sensasi menjadi semakin banyak melekat, semakin banyak bermunculan. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan kita rajin saja berjalan kaki karena dapat melancarkan sistem pencernaan, nanti kita akan merasa menjadi lebih membaik, teman-teman. Nah, itu yang kedua ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dengan kita istilahnya rajin ya melakukan olahraga jalan kaki secara rutin, itu juga melatih keseimbangan tubuh, teman-teman ya. Jadi melatih keseimbangan tubuh dan mental bahkan ya, dan mental terutama yang masih ini ya jalan saja sempoyongan, kemudian takut berjalan ya, takut keluar rumah. Nah, ini sebagai terapinya, latihannya hanya seperti itu, teman-teman ya. Jadi makanya lakukan saja semampunya, tapi progres, jadi ada peningkatan ya. Yang masih betul-betul istilahnya dalam kondisi terpuruk, bolehlah latihan jalan kaki di dalam rumah dulu. Nanti setelah itu keluar ya di halaman rumah. Nah, di halaman rumah sudah agak lancar, agak jauh mungkin ke kebun ya, atau mungkin ke jalan ya, tergantung lingkungan teman-teman lah. Pokoknya intinya kita lakukan jalan kaki ya, kurang lebih sekitar 30 menit, biasanya ditandai kita sudah mulai agak berkeringat. Ya, itu sudah cukup teman-teman ya. Yang penting kita rutin ya, lakukan saja selama 14 hari, itu nanti sudah ada perubahan. Nah, untuk selanjutnya tinggal ya terserah teman-teman lah mau dilanjutkan ya boleh, atau hanya dengan aktivitas normal. Dengan aktivitas normal saja, ketika kita tidak bermanja-manjaan kan sudah banyak jalan kakinya ya. Walaupun misalkan ada yang kemana-mana naik kendaraan terus ya, sehingga jalan kakinya kurang. Nah, itu usahakan kalau yang jaraknya agak dekat ya kita usahakan pakai jalan kaki saja ya, itu jauh lebih sehat itu seperti itu, karena mengingat kita juga untuk terapi lah istilahnya seperti itu. Nah, itu hal yang ketiga ya, manfaatnya jalan kaki. Nah, kemudian yang keempat, dengan kita rajin jalan kaki tadi ya, ini juga manfaatnya bisa menguatkan ya, menguatkan tulang, otot, sendi ya. Nah, ini termasuk mengatasi ketika kita kadang gemeteran ya. Kemudian ada juga sensasi yang pada saat kita berdiri lama ya, ya nggak begitu lama lah, tetapi berdiri fokus lah. Contohnya kita mungkin yang bekerja di kantor ya, kadang kan ada apel ya, apel atau upacara. Nah, itu aduh rasanya sudah kacau biasanya ketika berdiri lama. Nah, ini ternyata juga bisa dihilangkan melalui terapi jalan kaki, karena dengan ini menguatkan tulang, menguatkan otot, sendi ya, yang kadang sendi kita merasa kaku-kaku ya. Nah, itu menjadi lentur, menjadi lemas. Pokoknya luar biasa ya itu teman-teman ya. Makanya lakukan sajalah itu jalan kaki ini. Pengalaman saya ini sangat berarti bagi saya ya, sehingga saya sekarang juga sering melakukan ketika dalam melakukan kegiatan normal ya, yang kira-kira bisa kita tempuh dengan jalan kaki, udahlah saya jalan saja. Nah, itu karena tujuannya untuk ini, untuk terapi juga, itu seperti itu teman-teman ya. Itu. Nah, itu yang keempat ya, jadi menguatkan tulang, otot, dan sendi ya, itu. Nah, kemudian yang kelima, dengan jalan kaki secara rutin ini meningkatkan daya tahan tubuh teman-teman, atau imunitas ya, imunitas tubuh, terutama dilakukan pagi hari setelah ada sinar matahari ya, karena sinar matahari mengandung vitamin D ya. Nah, ini baik sekali teman-teman ya. Jadi walaupun ya tidak harus pagi-pagi ya, usahakan sudah ada sinar ya. Jadi katakanlah di posisi jam 7 sampai jam 9 ya. Nah, itu masih bagus sekali ya. Panasnya nggak terlalu panas, tetapi vitamin D sudah masuk ya, sudah kuat ya. Walaupun dilakukan sore hari pun ya boleh ya, boleh, daripada tidak melakukan misalkan ya. Tapi alangkah bagusnya ketika dilakukan
pagi hari, karena sinar pagi itu memberikan semangat kepada kita teman-teman. Jadi ada energi tersendiri ya ketika kita istilahnya menatap matahari ya, terkena sinar matahari. Nah, itu ada energi semangat yang masuk ke dalam diri kita sehingga kita jauh menjadi lebih ada semangat baru untuk melakukan sesuatu, itu seperti itu. Nah, itu yang kelima ya. Kemudian yang keenam, dengan kita melakukan olahraga jalan kaki secara rutin, itu juga bisa menjaga kesehatan jantung ya, apalagi yang kita kadang masih sering merasa berdebar-debar, kadang bayangan kita kan jantung, itu seperti itu ya. Nah, ini nyatanya juga bisa menjadi menyehatkan jantung, karena itu ya sirkulasi darah kan juga menjadi lancar dengan kita rajin jalan kaki. Itu yang keenam. Kemudian ketujuh, dengan kita rajin jalan kaki juga menjaga menjaga berat badan menjadi ideal ya. Kadang ada yang mengalami penderitaan asam lambung, ketensian psikosomatis menjadi lebih gemuk ya. Nah, ini akan berkurang ya, akan menjadi ideal ya, akan menjadi ideal. Tetapi kebanyakan menjadi kurus ya, seperti saya juga menjadi kurus dulu karena turun 10 kg ya. Nah, itu tetapi dengan jalan kaki ini kan mempengaruhi kita ya, menjadi lebih bernafsu makan ya, pencernaan menjadi lancar sehingga kita makan juga menjadi enak ya. Nah, dengan makan menjadi enak, ketika kita kurus ya akan kembali menjadi ideal, beratnya akan bertambah. Tetapi yang berkelebihan atau obesitas ini akan turun. Nah, ini uniknya jalan kaki. Jadi menyetabilkan atau mengidealkan berat badan, itu seperti itu. Nah, yang terakhir, dengan kita rajin berjalan kaki ini juga termasuk mampu ya mengontrol gula darah menjadi stabil. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga banyak sekali manfaatnya. Yang ini ada korelasinya dengan penderitaan kita, yaitu asam lambung menjadi normal ya, kemudian sensasi juga menjadi menghilang, kemudian secara mental kita juga terkurangi stresnya ya, menjadi lebih bersemangat dan lain sebagainya. Akhirnya kita menjadi semakin membaik dan dapat sembuh total teman-teman. Itu hanya ini ya, dengan terapi jalan kaki itu sudah sangat membantu ya, walaupun mungkin ada jenis terapi-terapi yang lain ya, yang itu juga harus dilakukan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.